Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Agung Deharmayanti. Saya NIM 18130311042. Jadi, pada kesempatan hari ini saya akan presentasikan tentang jawaban UTS Biokimia 2. Untuk soal nomor 1, jelaskan metabolisme menurut gambar. Jadi pada gambar, metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Dengan tujuan utama, yang pertama konversi bahan makanan menjadi energi, yang kedua penyusunan molekul-molekul, dan yang ketiga eliminasi limbah metabolisme. Untuk gambar katabolisme itu nutrien dipecah, dihasilkan CO2 dan juga ATP menjadi molekul-molekul intermediat. Selanjutnya molekul intermediat itu memasuki proses anabolisme dan menghasilkan molekul-molekul, misalnya itu ada biomasa. Selanjutnya nomor 2, struktur dan fungsi biomembran. Untuk strukturnya ditunjukkan pada gambar di mana biomembran itu tersusun atas protein, fosfolipid bilayer, ada juga molekul gula. Jadi di sana ada fosfolipid bilayer, yang kuning itu adalah protein, ada protein perifat, protein integral, dan protein transmembran atau antarmembran. Dan yang segi 6 itu adalah glukosa atau gula. Yang menempel pada protein disebut glikoprotein, sedangkan yang menempel pada lemak disebut dengan glikolipid. Untuk fungsinya sendiri, biomembran memiliki dua fungsi, yaitu tempat berlangsungnya reaksi metabolisme dan juga menjadi pengatur aktivitas pengangkutan molekul-molekul kimia pada sel karena bersifat semi-permeable. Yang ketiga, jalur glikolisis dan juga pengendalian glikolisis. Jadi jalur glikolisis itu merupakan proses katabolisme karena merupakan pemecahan glukosa menjadi asam pirufat dan juga terjadi di sitoplasma. Untuk tahapannya itu bisa dilihat pada gambar, yaitu glukosa dengan rantai cincin karbon 6, rantai karbon 6, selanjutnya diubah sedemikian rupa menjadi asam pirufat dengan 3 karbon. Untuk satu molekul glukosa itu dapat dipecah menjadi 2 asam pirufat. Selanjutnya nomor 3 yaitu jalur glikoneogenesis, yaitu merupakan proses anabolisme karena adanya pembentukan glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya pembentukan molekul glukosa dari non-karbohidrat misalnya asam pirufat, dan juga fungsinya menyeimbangkan kadar glukosa dalam darah. Pada gambar terlihat bahwa pirufat itu dirubah sedemikian rupa sehingga menjadi glukosa. Biasanya jalur glikoneogenesis ini berperan pada saat gula darahnya rendah sehingga simpanan berupa glikogen atau ada asam pirufat itu dirubah menjadi glukosa supaya gula darahnya itu seimbang. Selanjutnya nomor 3 bagian C, untuk perbedaan glikolisis dan glikoneogenesis itu dilihat dari 4 aspek. Yang pertama definisi. Glikolisis itu proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat, ATP dan juga NADH, sedangkan glikoneogenesis itu merupakan proses pemecahan glikogen menjadi glukosa. Sedangkan untuk lokasinya, glikolisis bertempat di sitoplasma sel, untuk glikoneogenesis bertempat di sel-sel otot dan juga sel-sel hati. Untuk produknya, glikolisis menghasilkan pirufat, ATP dan juga NADH, sedangkan glikoneogenesis menghasilkan glikogen dan juga glukosa 1-fosfat. Yang terakhir, fungsi atau peranannya, glikolisis itu berfungsi untuk menghasilkan energi, sedangkan untuk glikoneogenesis berfungsi untuk menghasilkan energi dan juga menyeimbangkan kadar glukosa dalam darah. Nomor 3 bagian D, untuk ATP dari 5 mol glukosa itu bisa dilihat dari 1 mol glukosa untuk glikolisis saja itu sudah dihasilkan 2 ATP dan juga 2 NADH. Jika dikonversi menjadi 6 ATP, NADH itu menjadi 6 ATP sehingga totalnya 8. Sedangkan untuk 5 mol glukosa berarti tinggal dikalikan 5 sehingga totalnya ada 40 ATP. Untuk 1 mol glukosa dalam keseluruhan metabolisme itu rinciannya ada 4 ATP, 10 NADH sehingga setara dengan 30 ATP, 2 FADH2 setara dengan 4 ATP sehingga totalnya 38 ATP. Untuk 5 molnya berarti dikalikan 5 sehingga dihasilkan 190 ATP dalam keadaan ideal. Untuk nomor 4 bagian A, peranan sikoskore. Jadi dalam sikoskore ini terjadi di liver atau hati dan juga pada otot. Nah, asam laktat yang disintesis oleh otot
pada lintasan glikolisis akan diserap oleh hati dan diubah menjadi glukosa, dan sekresi glukosa oleh hati pada lintasan gluconeogenesis kemudian diserap oleh sel otot untuk diubah menjadi asam laktat. Jadi pada gambar karena kan ada siklus, ada glukosa dirubah menjadi laktat oleh otot, laktat pada otot dirubah menjadi glukosa oleh hati. Jadi di sini fungsinya atau peranannya untuk menyeimbangkan kadar asam laktat pada otot dan juga kadar glukosa dalam darah. Bagian B yaitu jalur pentosa fosfat pada mikroorganisme. Untuk jalur pentosa fosfat ini berguna dalam 4 hal, yaitu memanfaatkan sumber karbon seperti 3 silose, 3 ribosa, dan 3 arabinose. Untuk yang kedua, berperan dalam biosintesis lipopolisakarida. Yang ketiga, prekursor asam amino aromatik, dan yang keempat, produksi NADPH secara cepat. Jadi pada gambar itu kan ada fase non-oksidatif dan juga fase oksidatif. Jadi substrat atau reaktannya itu adalah glukosa 6-fosfat. Nah, pada glukosa 6-fosfat ini dikonversi sedemikian rupa menjadi ribosa 5-fosfat, nukleotida, koenzim DNA dan RNA. Dalam prosesnya itu menghasilkan NADPH. Soal nomor 4 bagian C, metabolisme glikogen. Untuk metabolisme glikogen itu pertama dari bagian glukosa 6-fosfat itu dikonversi menjadi glukosa 1-fosfat, uridin trifosfat UTP atau UTP, uridin difosfat glukosa UDP GLC, lalu unit glukosil menjadi glikogen dan masuk lagi menjadi siklus. Nah, untuk yang di tengah-tengah itu ada insulin, ada glukagon epinefrin. Untuk enzimnya itu ada fosforilase, glukan transferase, ada juga enzim pemutus cabang dan glikogen sintase. Jadi di sini ada hubungannya dengan insulin karena insulin itu juga berfungsi untuk memecah memecah kadar glukosa dalam darah itu. Jadi kalau misalnya tubuh itu berfungsi dengan baik, kekurangan glukosa itu akan diambil dari glikogen. Kalau misalnya tubuhnya tidak bagus fungsi tubuhnya, maka akan terjadi kencing manis atau diabetes mellitus karena kelebihan glukosa dalam darah. Untuk soal kelima bagian A, siklus asam sitrat. Jadi pada siklus asam sitrat ini diawali dengan asam pirufat ya, oksidasi asam pirufat menjadi asetil-CoA. Untuk asetil-CoA ini selanjutnya akan bergabung dengan oksaloasetat dengan 4 karbon menuju ke sitrat dengan 6 karbon. Jadi di sitrat itu ada enzim asonitase diubah menjadi isositrat dengan 6C. Selanjutnya ada oksidasi dekarboksilasi produksi NADH dengan pelepasan CO2. Jadi di sini ada dua oksidasi ya. Maksudnya ada dua dekarboksilasi oksidatif. Jadi sehingga isositrat itu diubah menjadi alfa ketoglutarat dengan 5 karbon. Selanjutnya ada dekarboksilasi oksidatif lagi menjadi succinyl koenzim A menjadi suksinat. Selanjutnya ada fumarat dengan 4 karbon, malat, dan juga kembali lagi oksaloasetat. Ini merupakan siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Untuk bagian B, rantai pernapasan dan fosforilasi oksidatif. Jadi rantai pernapasan dan fosforilasi oksidatif ini sama karena merupakan sinonim. Untuk di dalamnya itu terdapat rantai transport elektron di mana terjadi di sepanjang membran. Nah, pertama, asetil koenzim A itu mengalami siklus asam sitrat. Nah, dihasilkan NADH dan juga FADH2. Selanjutnya untuk NADH dan FADH2 ini akan mengalami proses transport elektron pada membran. Ini kan di gambar itu ada food membran atau biomembran phospholipid bilayer. Untuk yang angka Romawi itu adalah kompleks 1, 2, 3, dan 4. Kenapa kompleks 5 tidak diikutkan? Karena kompleks 5 itu hanya terdapat untuk sintesis ATP, sedangkan untuk transportnya itu dari 1 sampai 4. Di sana ada Ki dan KIH2 itu adalah quinon dan juga hidroquinol. Di sana akan terjadi reaksi redoks reduksi oksidasi di mana jika terjadi pelepasan dan penerimaan elektron secara beriringan, maka elektron-elektron akan berpindah ke sepanjang membran dan energinya itu disimpan di sepanjang membran juga untuk selanjutnya
dipakai untuk ATP sintase. Selanjutnya untuk perbedaan fotosintesis dan juga respirasi berdasarkan gambar. Sudah jelas kalau di fotosintesis itu terjadi hanya di sel tumbuhan, sedangkan untuk respirasi itu bisa di sel tumbuhan dan hewan asal ada mitokondrianya. Kalau fotosintesis itu di kloroplas. Nah, kita lihat siklusnya. Untuk fotosintesis itu dia menggunakan karbon dioksida dari udara, selanjutnya ada H2O dari akar, membutuhkan juga sinar matahari, dan ada juga siklus gelap atau yang disebut dengan siklus Calvin. Sedangkan kalau untuk respirasi sendiri itu molekul yang dibutuhkan itu adalah glukosa. Glukosa itu nanti akan mengalami beberapa proses metabolisme, misalnya glikolisis, lalu ada siklus Krebs juga, satu elektron dan lain-lain, sehingga nanti dapat dihasilkan ATP. Dan kalau untuk pada proses fotosintesis itu yang dibutuhkan adalah karbon dioksida, sedangkan untuk respirasi itu dikeluarkan karbon dioksida atau sebagai hasil dengan ATP. Kalau untuk fotosintesis sendiri itu akan dihasilkan gula biasanya dijadikan cadangan makanan juga oleh beberapa jenis tumbuhan. Sedangkan kalau untuk respirasi itu yang reaktan utamanya adalah gula, kemudian mengalami proses metabolisme sedemikian hingga dihasilkan ATP dan juga karbon dioksida. Jadi itu tadi perbedaan fotosintesis dan juga respirasi. Untuk paling mendasarnya, fotosintesis hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan atau yang bersifat autotrof, sedangkan untuk respirasi itu bisa semua organisme asal memiliki mitokondria untuk organisme tingkat tinggi. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.